Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang difraksi sinar X atau biasanya disingkat dengan XRD, X-ray diffraction. Baik, difraksi cahaya itu kan sudah kita pelajari dan sudah sering kita dengar baik di SMP, SMA. Kemudian mungkin Anda semua sudah mempelajari lebih lanjut, lebih mendalam di mata kuliah optik dan gelombang, ya. Jadi apa itu difraksi? Difraksi itu secara mudahnya adalah pembelokan arah rambat cahaya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ini difraksi yang terjadi pada satu celah sempit. Jadi kalau semisal ini contohnya animasinya seperti ini ya. Ini celah sempit, kemudian ada sinar masuk. Nah, nanti sinarnya ini kayak menyebar gitu ya. Nah, ini yang seperti menyebar ke sini ini ya. Ini yang disebut sebagai difraksi cahaya. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari mudahnya ini seperti ini nih. Ini gelombang air laut ya, air laut, kemudian di sini kayak ini ibaratnya seperti celah kecil, kemudian nanti akan terbentuk gelombang seperti ini. Nah, ini ya, ini contoh difraksi. Atau yang paling mudah misalkan ketika kalian berada di ruangan yang gelap, kemudian buka pintu, ada seberkas cahaya ya. Cahayanya kan sebenarnya yang masuk melewati celah pintu ini ya. Kemudian terjadi difraksi cahaya seperti ini. Atau misalnya pada awan ya. Nah, ini ya. Nah, ini juga termasuk difraksi cahaya. Ini secara mudahnya. Tapi kan difraksi cahaya yang biasa kita pelajari itu kan sumbernya berupa cahaya. Cahaya yang dimaksud di sini itu kan cahaya tampak, ya. Cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya tampak. Nah, apakah hanya cahaya tampak saja yang mengalami difraksi ini? Jadi, difraksi itu tidak hanya dialami oleh cahaya tampak saja, tetapi juga dialami oleh sinar X. Jadi akan terjadi difraksi sinar X. Nah, sebelum kita masuk ke difraksi sinar X, kita akan review sedikit tentang sinar X. Seperti yang sudah tadi kita ulas ya, review, itu cahaya tampak itu di sini. Ya, cahaya tampak itu ada di sini. Panjang gelombangnya sekitar 0,5 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini kan spektrum radiasi elektromagnetik dari radio, mikro, infrared, cahaya tampak, di sini kan mercury biningu, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Nah, yang bisa nampak di mata kita, yang bisa direspon oleh mata kita itu adalah cahaya tampak. Sehingga fenomena difraksi sehari-hari yang bisa kita lihat secara langsung itu adalah fenomena difraksi cahaya tampak. Atau cahaya tampak kita sendiri biasanya menyebutnya sebagai cahaya. Seperti tadi itu ya, kita buka pintu gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari spektrum radio ke sinar gamma, itu panjang gelombangnya itu semakin mengecil, tetapi frekuensinya semakin besar ya, karena kan berkebalikan. Ya, kemudian kalau dilihat dari energinya, energi itu kan sebanding sama F ya. Jadi kalau kita menggunakan E, F itu sama dengan C per lambda. Lambda itu sama dengan C per F. Kemudian kalau kita menggunakan energi foton, E itu sama dengan H kalikan F, atau E sama dengan HC per lambda. Jadi energi itu sebanding dengan frekuensi. Semakin ke kanan sana, energinya semakin besar, frekuensinya semakin besar, tetapi panjang gelombangnya semakin kecil. Nah, sinar X itu terletak di sini. Kalau kita lihat panjang gelombangnya, itu di sekitar 10 pangkat min 10. Ordernya sekitar angstrom. Ya, ordernya itu sekitar angstrom. Jadi pasti ada perbedaan antara difraksi cahaya tampak dan difraksi sinar X. Itu ya. Nah, ini kita perkenalan dengan
bukan perkenalan ya, saya yakin kalian juga udah kenal sama sinar X. Produksi sinar X itu bisa melalui efek fotolistrik. Jadi produksi sinar X itu ada dua ya. Jadi ada yang kontinu, kemudian ada yang diskrit. Nah, kalau yang efek fotolistrik itu nanti kalau digambarkan grafiknya itu dia nanti masuknya ke yang diskrit. Efek fotolistrik, apa hubungannya dengan efek fotolistrik? Efek fotolistrik sudah kita pelajari di fisika dasar, fisika modern ya. Jadi, energi gelombang elektromagnetik itu terlokalisasi yang disebut sebagai foton. Kemudian foton bergerak dengan kecepatan cahaya dan mempunyai momentum P sama dengan H per lambda. Jadi efek fotolistrik itu kalau misalnya digambarkan alatnya itu kan logam disinari oleh sumber, kemudian atom-atom yang ada di katode itu bergetar, kemudian elektron yang ada di atom melepaskan diri dari ikatannya, kemudian bergerak menuju ke anoda. Nah, elektron yang terpancarkan tadi itu disebut sebagai fotoelektron. Nah, ini kejadian inilah yang disebut sebagai efek fotolistrik. Nah, untuk menjelaskan efek fotolistrik ini, Einstein itu menggunakan ini ya. Jadi cara menjelaskannya adalah P sama dengan H per lambda. Jadi radiasi elektromagnetik tadi yang dipancarkan itu tidak berperilaku seperti gelombang, tetapi berperilaku seperti partikel. Jadi satu energi foton itu disumbangkan ke satu elektron sehingga elektronnya itu bisa bergerak dari katode ke anoda. Kemudian momentum dari foton tadi itu P sama dengan H per lambda. Nah, ini gambaran dari efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik itu ketika ada radiasi datang mengenai elektron kulit terdalam. Kalau kan foton yang datang, sumber yang datang itu kan ada banyak, berarti fotonnya ada banyak. Jadi kan foton ada banyak itu kan ada yang kena kulit terluar, ada yang kena kulit terdalam, ada yang di sebelahnya gitu ya, banyak yang terkena. Kalau misalnya terkena kulit terluar itu nanti jadinya efek Compton, tapi kalau radiasi yang datang mengenai elektron di kulit terdalam itu terjadi efek fotolistrik, sehingga terjadi kekosongan elektron di kulit terdalam. Nah, ketika terjadi kekosongan elektron di kulit terdalam, maka elektron yang ada di kulit terluarnya sebelahnya itu dia pindah mengisi kekosongan di kulit terdalam tadi. Nah, ketika dia pindah itu dia memancarkan foton, memancarkan energi. Kemudian di sini kan jadinya kosong. Nah, ketika kosong maka kulit yang terluarnya lagi juga dia pindah ke dalam. Pindah ke dalam. Nah, ini juga memancarkan foton. Nah, ternyata foton yang dipancarkan dari ini ya, perpindahan tingkat energi ini itu panjang gelombangnya itu di sekitar sinar X ya. Jadi ini adalah salah satu produksi sinar X, yaitu melalui efek fotolistrik dalam. Jadi ketika di sini terjadi efek fotolistrik, langsung seketika ya, kan efek fotolistrik itu kan berarti elektronnya nanti kan mental ya. Kemudian di sini itu kosong, seketika terjadi produksi sinar X juga, karena nanti ketika elektron di kulit terluarnya mengisi itu nanti dia memancarkan radiasi ya, memancarkan foton. Nah, energi foton yang dipancarkan itu sekitar spektrum sinar X ya, sekitar energinya sinar X atau panjang gelombang sinar X. Nah, ini biasanya disebut K alfa. Kemudian yang di sini ini nanti biasanya disebut sebagai K beta. Ya, kalau misalnya ada kulit terluarnya lagi di sini ya, di sini kan jadinya kosong ya. Kemudian ngisi elektron yang ada di sini, ngisi di sini. Ini juga termasuk sinar X, nanti energinya adalah K alfa. Nah, kemudian produksi sinar X yang lain itu melalui Bremsstrahlung. Ya, jadi Bremsstrahlung pasti kalian sudah pernah mendengar di fisika modern ya. Jadi produksi sinar X itu selain melalui efek fotolistrik dalam, kita juga bisa melalui Bremsstrahlung. Bagaimana konsepnya? Intinya ketika ada partikel bermuatan diperlambat, partikel bermuatan itu kan bisa macam-macam, misalnya elektron atau proton gitu ya, diperlambat atau dipercepat, maka partikel tersebut akan memancarkan energi elektromagnetik. Jadi ini
ceritanya di sini misalkan ada elektron yang dipercepat ya, dari katoda dipercepat, kemudian di sini diberi beda potensial, dipercepat ya, dipercepat, dikasih beda potensial, kemudian dia menabrak ini logam yang ada di A ini ya. Jadi ini atau elektron bergerak dengan kecepatan dengan energi kinetik K itu menabrak target atom atau di sini itu A. Nah, ibaratnya kalau semisal Anda itu lari-lari gitu ya dengan kecepatan penuh, atau misalnya naik motor dengan kecepatan 100 km per jam, kemudian Anda nabrak tembok. Berarti kan seketika itu Anda diperlambat. Ya, diperlambat. Nah, itu maksudnya diperlambat seperti itu. Nah, ketika diperlambat itu nanti dia memancarkan foton. Atau misalkan Anda pernah melihat tukang ya, tukang las atau tukang itu motong keramik gitu ya. Jadi ketika pakai itu kan kayak apa ya, pemotong yang dari besi itu ya, kemudian kalau kena ke keramik itu kan nanti ada terpancar kayak merah-merah gitu ya, atau tukang las gitu. Nah, itu kan ya gambarannya seperti itu ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi ketika misalnya pemotongnya itu di setel cepat sekali, muter cepat sekali, itu kan berarti kan energi kinetiknya itu kan sangat besar. Kemudian ketika kena keramik itu kan diperlambat. Nah, ketika diperlambat itu akan terpancarkan kayak percikan-percikan api kayak gitu. Nah, hampir seperti itu. Nah, seperti itu ya gambarannya ya. Ini produksi sinar X seperti itu. Jadi ketika ada partikel bermuatan diperlambat, kemudian diperlambatnya di sini partikel bermuatan dipercepat, kemudian dia menabrak sesuatu target sehingga dia mengalami perlambatan. Ketika dia mengalami perlambatan, dia memancarkan sinar X. Nah, ini ya. Kemudian berapa panjang gelombang? Ini kita langsung saja. Nah, panjang gelombangnya adalah Hc per EF. Ini ya, jadi produksi sinar X itu bisa melalui efek fotolistrik dalam dan bisa juga melalui Bremsstrahlung. Ya, sudah tahu ya perbedaannya ya. Nanti kalau semisal digambarkan itu nanti nah, kira-kira seperti inilah. Ini di sini itu untuk yang Bremsstrahlung. Kemudian nanti di sini ada K alfa, kemudian ada K beta gitu ya, K gamma kayak gitu. Kalau energinya digambarkan. Oke, kita lanjut. Kita tadi sudah membahas tentang difraksi cahaya. Kemudian ternyata yang mengalami difraksi itu tidak hanya cahaya tampak tetapi juga sinar X. Sinar X itu apa? Kita sudah bahas, dia merupakan salah satu spektrum radiasi elektromagnetik, dan bagaimana cara memproduksi sinar X juga kita sudah review. Nah, sekarang kita bahas tentang difraksinya. Nah, jadi difraksi sinar X itu tidak terjadi oleh kisi optik biasa. Karena panjang gelombangnya itu sangat pendek. Jadi nggak mungkin kalau semisal kita di dalam ruangan yang gelap kayak tadi itu ya ilustrasinya ya. Kemudian dari luar kita menembakkan sinar X, kemudian kita membuka apa namanya pintu kita sedikit itu, kemudian akan terjadi difraksi ya, tidak begitu ya. Jadi karena panjang gelombangnya itu sangat pendek, jadi memerlukan untuk agar bisa terjadi sinar X itu nggak sembarangan gitu. Nah, pada tahun 1912 seorang fisikawan Jerman, Loewe ya, Max von Loewe itu menyarankan penggunaan kristal tunggal untuk menghasilkan difraksi sinar X. Kemudian Friedrich sama Nipping itu berhasil mendemonstrasikan difraksi sinar X dari kristal tunggal ZNS ya waktu itu. Kemudian ternyata terjadi pola difraksi ya yang diperoleh pada film fotografik. Nah, pola difraksinya itu berbentuk serangkaian bintik hitam yang tersusun dalam urutan yang berbeda. Nah, pola ini disebut sebagai pola Loewe's pattern. Nah, kayak gini nih. Jadi ini X-ray beam. Kemudian di sini ada sampel kristal. Kemudian di sini dipasang suatu film, sehingga terbentuk pola seperti ini. Pola apa namanya? Difraksi. Nah, di sini kayak ini kan di tengah-tengah kayak ada apa namanya? Gelap ya. Gelap, kemudian di samping-sampingnya itu ada titik-titik. Nah, ini pola difraksinya itu terlihat sangat
teratur gitu ya. Nah ini karena pola seperti ini itu konsekuensi dari susunan kristal yang beratur pula gitu, atau kisi-kisi yang sangat teratur. Jadi ini menunjukkan bahwa kristal itu simetri ya. Jadi karena kan bentuknya kan ini kan di tengah-tengah itu gelap ya, bisa dibilang gelap, kemudian di sekitarnya itu muncul bintik-bintik yang teratur pula. Nah ini menunjukkan bahwa struktur kristal itu teratur. Nah manfaat sinar X ini ya salah satunya tadi untuk menentukan struktur kristal tunggal, kemudian juga bisa digunakan untuk menentukan panjang gelombang sinar X. Nah ini penjelasan tentang terjadinya difraksi kristal. Kalau di sini itu kan difraksi itu nanti dibarengi dengan interferensi. Jadi kalau semisal Anda melihat pola difraksi dan pola interferensi itu sama. Ya, interferensi bedanya kalau tadi kan konsepnya kalau difraksi itu kan perubahan arah rampat cahaya ya. Kemudian kalau interferensi itu kan intinya dia itu ada dua sumber yang berbeda, kemudian saling bersuperposisi. Nanti kalau sefase itu terjadi interferensi saling menguatkan, kalau misalnya beda fase itu nanti interferensinya itu saling melemahkan sehingga muncul pola gelap terang gelap terang. Jadi kalau interferensi itu konsepnya harus membutuhkan dua sumber ya, dua sumber yang berbeda kemudian bergabung menjadi satu. Tapi kalau difraksi itu tidak ya. Atau kalau misalnya pakai celah gitu ya, kalau interferensi itu harus terjadi apabila cahaya melewati dua celah ya, dua celah atau double slit. Kalau yang difraksi itu cukup satu slit aja itu sudah bisa terjadi gitu. Nah penjelasan tentang bagaimana kok bisa muncul pola-pola seperti ini itu dijelaskan oleh Bragg. Nah atas penjelasan ini juga beliau juga dianugerahi Nobel Prize. Nah ini kalau semisal di hasil dari tadi difraksi sinar X itu nanti muncul sudut-sudut Bragg ya. Nah Bragg sendiri untuk menjelaskan fenomena tadi itu ya menganggap kristal itu terdiri dari bidang-bidang datar. Karena kan memang kristal itu kan terdiri dari kisi dan basis. Nah kisi-kisi di sini kalau semisal kita lihat dua dimensi itu kalau kita lihat tiga dimensi itu kan nanti kan ada kisi-kisi kristal itu kan memang membentuk bidang-bidang gitu ya. Nah dianggap bidang-bidang tadi itu berfungsi sebagai cermin. Nah jika sinar X itu ditembakkan pada bidang datar tersebut, maka sinar X itu akan dipantulkan dengan sudut yang sama dengan sudut datangnya, dengan sudut datangnya. Jadi kita memperlakukan kisi kristal itu sama seperti bidang datar, sama seperti cermin gitu loh maksudnya. Ini ya. Jadi ini ada gambaran dari sinar datang. Ini sinar datang. Foton itu kan biasanya digambarkan dengan gelombang seperti ini ya. Foton datang. Ini ada kisi ya. Foton datang mengenai kisi-kisi. Kan foton itu yang datang nggak cuma satu ya. Ada banyak kan kalau misalnya sumber kita X-ray itu kita tembakkan, fotonnya yang datang kan nggak cuma satu tapi ada banyak sekali. Berarti kan semua foton itu mengenai kristal. Nah kita tinjau misalkan di sini ada dua foton yang mengenai dua kisi kristal, dua titik kisi kristal di sini. Ya ini sinar datang, kemudian ini sinar pantul. Nah jarak antara kisi sendiri itu adalah D. Nah ini kita kasih garis bantu ya, kita kasih garis bantu. Jadi kalau semisal kita mau melihat foton yang datang, sinar yang datang antara yang satu ini dan yang kedua, ini ya, ini yang pertama sama yang kedua itu mempunyai jumlah panjang gelombang lintasan yang berbeda. Kan lebih pendek yang pertama ya, kalau yang kedua itu kan lintasannya kan dia lebih
panjang karena sampai sini. Yang pertama itu kan cuma sampai sini, kemudian terpantul. Yang kedua itu kan sampai sisi yang kedua baru terpantul. Nah, coba kita cari perbedaan lintasannya. Jadi perbedaan lintasannya kalau kita kasih garis bantu ini ya. Jadi antara foton yang pertama dan foton yang kedua, atau sinar datang yang pertama dan sinar datang yang kedua, itu mempunyai perbedaan lintasan sepanjang A, B sampai dengan C. Jadi punya perbedaan lintasan A, B, C. Nah, kita akan cari berapa perbedaan lintasannya. Kemudian tadi ya, sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Biasanya di sini theta I, theta R itu ya, tapi sama saja ya. Ini kita tulis sebagai theta, theta semua nih ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, untuk mencari lintasan ABC kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian ini ya, ABC ini kita gambarkan lebih jelas di sini ya, biar lebih jelas ABC. Di sini theta, sudut datang theta, sudut pantulnya juga theta. Nah, kalau ini theta, theta. Kemudian di sini, ini kan siku-sikunya di sini ya, di 90 derajat. Nah, sorry, di 90 derajat ya, 90 derajat. Kemudian ini kan 90 derajat, berarti sudut yang ada di sini itu adalah 90 min theta ya. Sudut yang ada di sini itu adalah 90 min theta. Nah, yang di sini juga sama 90 min theta. Nah, kita akan mencari sudut theta yang ada di sini, sudut X yang ada di sini itu berapa? Sudut X yang ada di sini, ini kan segitiga ya. Ini kan kita membentuk segitiga. Kalau misalnya digambarkan itu sebenarnya biasanya kan kita sudah terbiasa menggambarkan segitiga siku-siku itu seperti ini. Ya, ini berarti A dan ini B. Siku-sikunya ada di sini. Kemudian sudut X-nya itu ada di sini, ini X. Kemudian di sini adalah 90 min theta. Nah, berapakah sudut X? Nah, sudut X itu kita bisa peroleh jumlah sudut segitiga itu kan 180 ya. Jadi jumlah sudut segitiga itu 180. Jadi 180 itu sama dengan 90 ditambah dengan sudut yang ada di sini itu adalah 90 minus theta ditambah dengan X. Kemudian ini kan 90 ditambah 90 itu kan 180. Jadi coret-coret ya. Berarti sisa minus theta plus X. Nah, ini tinggal pindah ruas, kita dapatkan X itu sama dengan theta. Sehingga X yang ada di sini itu sama dengan theta. Sama dengan sudut theta. Nah, dengan seperti ini kita bisa mendapatkan AB. Nah, dengan memanfaatkan sudut yang ada di sini ya. Jadi kan sin X itu kan sin itu depan miring. Depannya sudut X adalah AB. Depannya sudut X adalah AB. Sehingga AB per miringnya ya, ini kan miring ya. Miringnya itu adalah D. Sehingga kita dapatkan sin X itu sama dengan AB plus D. Jadi AB itu sama dengan D sin theta. Sehingga dengan cara yang sama untuk BC, kita dapatkan lintasan ABC itu kan berarti lintasan AB ditambah dengan BC. Nah, sedangkan AB sendiri itu kan D sin theta. BC sendiri juga sama dengan D sin theta. Sehingga kita dapatkan 2D sin theta. Nah, di sini itu kan dikarakterisasi dengan indeks Miller HKL ya, theta HKL juga ya. Maksudnya menunjukkan kisinya itu di sini ya. Itu hanya berapa, K-nya berapa, L-nya berapa. Nah, ABC sendiri, lintasan ABC itu kita tuliskan sebagai N lambda. Karena kan kita tidak tahu ya, dari ABC itu ada berapa panjang gelombang. Jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini ya, ini AB itu ada berapa panjang gelombang. Satu panjang gelombang itu kan ini ya, satu puncak satu lembah. Ini dari sini ke sini itu kan berarti satu panjang gelombang. Dari sini ke sini ya, itu ada berapa panjang gelombang. Nah, karena ada beberapa panjang gelombang maka kita tuliskan sebagai N lambda. Sehingga kita dapatkan N lambda itu sama dengan 2D sin theta.
Nah, atau bisa kita tuliskan jadi hukum Bragg itu sama dengan, ntar ini kita hapus dulu. Jadi n lambda itu sama dengan 2D HKL sin theta HKL. Nah, hukum Bragg ini berlaku untuk lambda yang kurang dari sama dengan 2D. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak memenuhi syarat ini, maka hukum Bragg ini tidak berlaku. Contohnya misalkan untuk cahaya tampak. Ini kan lambda kurang dari sama dengan 2D. Jadi kalau misalnya panjang gelombangnya itu sangat besar, ya sangat besar melebihi 2D, berarti kalau sangat besar itu kan misalkan cahaya tampak, hukum Bragg ini sudah tidak berlaku. Jadi hukum Bragg hanya berlaku apabila lambda itu kurang dari 2D. Ya meskipun sebenarnya secara sekilas itu juga sama ya prosesnya ya, tapi kan yang membedakan di sini itu kan yang dikenai adalah kisi-kisi. Jadi atom yang ada di kisi-kisi di sini. Ini tentang hukum Bragg.